Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan umat sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, poin yang pertama yaitu pengertian penelitian eksperimen. Eksperimen atau percobaan merupakan suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Eksperimen menurut KBBI adalah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Menurut Solso dan McLean, penelitian eksperimen merupakan suatu penelitian yang di dalamnya minimal satu variabel yang dimanipulasikan untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, penelitian eksperimen erat kaitannya dalam menguji hipotesis dalam rangka mencari pengaruh, hubungan, maupun perbedaan perubahan terhadap kelompok yang dikenakan perlakuan. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratorium. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Emilida dengan NIM 2119056 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari penelitian eksperimen, selanjutnya kita harus memahami ataupun mengerti apa itu tujuan dari penelitian eksperimen tersebut. Nah, tujuannya itu adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu pemberlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Contohnya saja, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan yang dimaksud untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan, misalnya pembelajaran metode solving terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, di dalam eksperimen, tindakan itu disebut dengan statement dan diartikan sebagai semua tindakan, semua variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menilai tidak terbatas pada pengukur atau melakukan deskripsi atas pengaruh statement yang akan dicoba, tetapi juga ingin menguji sampai seberapa besar tingkat signifikasi ataupun kebermaknaan pengaruh tersebut jika dibandingkan dengan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Desri Ayunda dengan NIM 2119069 akan menjelaskan materi tentang prosedur penelitian eksperimen. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen pada dasarnya sama dengan jenis penelitian lainnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Yang keempat, membuat rencana penelitian yang mencakup kegiatan seperti mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan,
tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Lalu, menentukan cara untuk mengontrol mereka. Kemudian, memilih desain riset yang tepat, menentukan populasi, lalu memilih sampel yang mewakili dan membagikan subjek ke dalam kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Kemudian, membuat instrumen yang sesuai, memvalidasi instrumen, dan melakukan pilot studi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu lanjutan dari prosedur di dalam penelitian eksperimen. Nah, sebelumnya sudah rekan saya jelaskan langkah-langkah di dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menurut Creswell bahwasanya dia berpendapat ada 8 langkah-langkah di dalam melakukan penelitian eksperimen. Nah, yang pertama, kita harus tentukan eksperimen itu yang menggambarkan masalah penelitian, yang mana di dalam penelitian eksperimen ini akan membuktikan apakah praktek baru akan mempengaruhi hasil. Langkah yang kedua yaitu buatlah hipotesis untuk menguji hubungan sebab dan akibat. Nah, hipotesis ini merupakan prediksi dari hasil. Di dalam metode penelitian eksperimen, hipotesis itu menetapkan yaitu hipotesis nol atau alternatif. Dan selanjutnya dikumpulkan data untuk menguji apakah menguji kebenaran dari hipotesis tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pilih unit eksperimen dengan mengidentifikasi peserta penelitian. Di dalam pemilihan unit eksperimen ini ditentukan sesuai langkah-langkah, dan di dalam pemilihan peserta didik itu harus diidentifikasi sesuai sistem yang mana harus mewakili seluruh populasi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tentukan sebuah perlakuan eksperimen yang akan diterapkan. Nah, seperti saja satu tingkat untuk kelompok eksperimen dan satu tingkatnya lagi untuk kelompok kontrol. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya, pilihlah jenis desain eksperimen. Di dalam pemilihan jenis desain eksperimen ini harus didasari kepada peserta penelitian. Nah, yang keenam yaitu lakukanlah percobaan atau penelitian. Nah, di dalam melakukan percobaan ini juga diikuti atau mengikuti alur-alur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang ketujuh, atur dan analisis data. Pada langkah ini ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama ada coding data, yang kedua menganalisis data, yang ketiga yaitu menulis laporan penelitian. Baik, langkah yang ke-8 yaitu kembangkan laporan hasil penelitian. Laporan penelitian. Yang mana di dalam laporan penelitian itu memuat informasi tentang peserta dan tugasnya, desain eksperimennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrizal Azni, NIM 2119247. Di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Ciri utama yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian lainnya adanya perlakuan atau manipulasi terhadap variabel bebas dan untuk mengetahui efeknya kepada variabel terikat. Ada 3 karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, manipulasi, di mana seorang peneliti menjadikan salah satu variabel bebas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti dan variabel lainnya digunakan sebagai pembanding. Yang kedua ada pengendalian. Dalam hal ini, seorang peneliti menginginkan variabel yang diukur itu mengalami kesamaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak peneliti. Hal ini dilakukan dengan menambahkan suatu faktor ke dalam variabel tersebut, dan peneliti juga bisa membuang faktor lain yang tidak diinginkan oleh variabel tersebut. Yang ketiga, pengamatan. Dalam hal ini, seorang peneliti melakukan kegiatan mengamati untuk mengetahui apakah ada perubahan memanipulasi variabel tertentu terhadap variabel yang lainnya.
Nah, dalam penelitian ini ada juga 3 unsur yang perlu diperhatikan seorang peneliti dalam melakukan penelitian eksperimen ini. Yang pertama ada kontrol. Variabel kontrol di sini adalah inti dari metode eksperimen. Karena variabel kontrol yang menjadi standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang terjadi akibat adanya perbedaan perlakuan yang diberikan. Yang kedua, manipulasi, yaitu operasi yang sengaja dilakukan dalam penelitian eksperimen. Yang ketiga, pengamatan. Setelah menerapkan perlakuan eksperimen, peneliti juga harus mengamati untuk menentukan apa perubahan yang telah terjadi, apa perbedaan yang telah terjadi akibat adanya manipulasi tadi, atau disebut juga dengan observasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.